Assalamualaikum, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Pastinya sehat dan luar biasa. Nah, Mbak Jovita mau tanya sama adik-adik semua, siapa yang sudah mandi? Nah, pasti sudah mandi ya. Sudah sarapan? Oke, berarti sudah siap untuk sekolah minggu bersama-sama pada hari ini. Sebelum kita sekolah minggu, kita mau berdoa bersama-sama ya adik-adik. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu karena kami boleh bersama-sama untuk sekolah minggu ya Bapak. Kiranya Kau yang berkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhir Bapak. Kau yang mau serahkan semuanya dalam tangan kuasa dan kasih-Mu. Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari adik-adik semua, Mbak Jovita akan ajak kalian untuk memuji Tuhan bersama-sama. Mari kita pujikan King Kong badannya besar. Lebih aneh binatang
Nah adik-adik, kita sudah berdoa bersama-sama dan memuji Tuhan bersama-sama. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu Mbak Jovita mau bertanya sama kalian semua, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Nah betul, pelajaran minggu lalu kita sudah belajar bersama-sama dengan Bu Penny tentang memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan sekarang kita mau belajar bersama-sama tentang ciptaan Allah yang indah begitu. Kita mau ajak kalian semua untuk membuka Alkitab kita di Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Mbak Jovita ingatkan sekali lagi, kita akan buka Alkitab kita di Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Mbak Jovita akan bacakan ya adik-adik. Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam, danlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berteriakan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeliaran dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan ciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka,
Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa diberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat jalan yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari. Nah, jadi kita sudah membaca Alkitab yang sama di Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 yang menceritakan pada mulanya Tuhan menciptakan bumi dan langit beserta isinya. Nah, adik-adik, pada hari yang pertama Tuhan menciptakan terang. Kenapa sih kok Tuhan menciptakan terang? Karena Tuhan ingin memisahkan terang itu terhadap gelap. Yang selanjutnya, ayo coba hari kedua Tuhan menciptakan apa adik-adik? Ayo siapa yang masih ingat? Nah, firman Tuhan menceritakan bahwa hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Apa sih dunia cakrawala? Tuhan menciptakan cakrawala untuk memisahkan air yang ada di atas dan air yang ada di bawah. Terjadilah cakrawala. Pada hari yang ketiga, ayo coba Tuhan mau menciptakan apa ya pada hari ketiga? Pada hari yang ketiga, Tuhan menciptakan daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, diciptakan daratan dan lautan adalah untuk memisahkan lautan, air, dan juga tanah yang kering. Nah, selain itu, Tuhan juga menciptakan tumbuh-tumbuhan seperti tumbuh-tumbuhan yang berbiji seperti tumbuhan apel, tumbuhan stroberi, apa lagi ya adik-adik? Tumbuhan padi, jagung. Nah, Tuhan menciptakan itu semua untuk memenuhi daratan. Dan selanjutnya pada hari yang keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang seperti matahari, bulan, dan bintang-bintang. Nah, adik-adik ada yang tahu matahari itu biasanya muncul pada saat apa? Nah, betul, pada saat siang hari. Nah, kalau bulan biasanya adik-adik lihat bulan itu pada saat apa? Betul, pada saat malam hari. Nah, Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang agar matahari dapat menerangi bumi pada saat siang hari dan bulan dapat menerangi bumi pada saat malam hari. Nah, ada satu lagi adik-adik, yaitu bintang-bintang. Nah, bintang-bintang ini Tuhan ciptakan untuk membantu bulan pada saat malam hari untuk menerangi bumi. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang penciptaan hari ke-5. Nah, hari ke-5 adik-adik, Tuhan menciptakan binatang di air serta binatang yang ada di udara. Ada yang tahu binatang di air itu apa aja? Ayo. Binatang yang ada di air itu seperti ikan, terus kuda laut,
gurita, atau kepiting, atau kerang. Nah, itu adalah hewan-hewan yang ada di air. Lalu apa aja nih adik-adik? Hewan-hewan yang ada di udara. Hewan-hewan yang ada di udara itu seperti burung, kupu-kupu, apalagi adik-adik? Nah, seperti burung apa? Misalnya burung elang, burung raja wali, atau burung kenari, dan sebagainya. Selanjutnya, pada hari yang ke-6, Tuhan menciptakan binatang di darat. Nah, siapa yang tahu binatang di darat itu apa aja? Nah, betul adik-adik, binatang di darat itu seperti ayam, kuda, harimau, jerapah, kerbau, sapi, dan masih banyak lagi. Tuhan menciptakan semuanya itu agar bumi dapat terisi dengan baik. Selanjutnya, pada hari yang ke-6 ini adik-adik, selain Tuhan menciptakan binatang lain di darat, Tuhan juga menciptakan manusia. Nah, Tuhan menciptakan manusia lewat debu dan tanah. Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Tuhan. Setelah Tuhan menciptakan manusia, semuanya menjadi lengkap. Lalu bumi sudah terisi dengan baik, dan Tuhan melihat segala yang diciptakan Tuhan itu adalah baik dan indah. Nah, adik-adik, Tuhan sudah menciptakan manusia pada hari yang ke-6. Nah, pada hari yang ke-7, Tuhan beristirahat dan memberkati setiap ciptaannya. Dan Tuhan menganggap bahwa semua yang Tuhan ciptakan itu adalah baik di mata Tuhan dan indah di mata Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah selesai belajar tentang apa aja sih ciptaan Tuhan. Sekarang Mbak Jupita mau tanya sama adik-adik semua. Kira-kira adik-adik bisa menemukan macam-macam ciptaan Tuhan di sekitar adik-adik? Mbak Jupita punya contohnya nih. Tara! Nah, ini adalah tumbuhan stroberi. Nah, tapi belum ada buahnya ya adik-adik. Nah, ayo tebak. Siapa yang bisa tebak ini tumbuhan Tuhan ciptakan pada hari yang keberapa? Yaps, pada hari yang ketiga. Seperti itu adik-adik, contoh ciptaan Tuhan yang ada di sekitar kita. Kalian juga bisa menemukannya loh, seperti tumbuhan yang Mbak Jupita tadi contohkan, atau kalian juga bisa menemukan seperti hewan seperti kucing, ataupun anjing, ataupun burung. Nah, ketika adik-adik keluar rumah melihat burung-burung di udara, nah itu merupakan ciptaan Tuhan. Ayo, pada hari yang keberapa? Masih ingat gak? Ya, pada hari yang kelima Tuhan menciptakan burung-burung di udara. Selanjutnya, contoh yang ada di sekitar adik-adik, mungkin kalau adik-adik keluar rumah, adik-adik sering menemukan hewan kucing. Nah, kucing itu juga contoh binatang yang Tuhan ciptakan. Pada hari yang keberapa? Pada hari yang ke-6.
Tuhan menciptakan binatang yang ada di darat. Nah, itu adik-adik pelajaran kita pada hari Minggu ini. Nah, sekarang Mbak Jovita mau mengajak kalian semua untuk menghafalkan ayat hafal. Ayat hafalan kita pada pagi hari ini diambil dari Kejadian 1 ayat 31a. Allah sungguh amat baik. Ulangi sekali lagi adik-adik. Kejadian 1 ayat 31a. Allah sungguh amat baik. Ya, itu tadi ayat hafalan kita pada minggu ini. Adik-adik, Mbak Jovita sekarang mau mengajak kalian semua untuk membuat pesta karya. Namun sebelum itu kita akan siapkan alat dan juga bahannya. Yang pertama kita siapkan lem, kita siapkan spidol atau juga pensil atau boleh ballpoint. Siapkan menghapus. Untuk menghapus siapkan kertas putih, siapkan kapas. Nah adik-adik, setelah kita menyiapkan alat dan bahan, sekarang kita mau menggambar satu jenis hewan. Yuk ikutin Mbak Jovita ya adik-adik. Pertama-tama kita akan menggambar kepala dari domba. Nah, setelah jadi kita gambar telinga. Setelah itu kita mau menggambar tubuh dari domba ini. Nah, gampang kok adik-adik, giginya kayak awan. Nah, seperti ini. Setelah jadi, kita kasih ekor. Nah, setelah itu kita beri kaki. Nah, setelah sudah diberi kaki, sekarang kita beri mata dan juga mulut. Nah, jika sudah jadi seperti ini, kita ambil spidol untuk menebali.
Jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita ambil kapas. Nah, ini kita ambil kapas ya adik-adik. Kita juga ambil lem. Selanjutnya kita akan membuat bulu-bulu domba. Yang pertama kita oleskan lem di tubuh domba yang sudah kita gambar tadi ya adik-adik. Adik-adik di rumah minta tolong orang tua untuk membantu adik-adik ya dalam mengerjakan hesta karya. Deh, setelah kita berikan lem yang selanjutnya, tempelkan kapas ini yang sudah dibuat bola-bola seperti ini di tubuh domba yang sudah kita gambar tadi. Sampai penuh ya adik-adik. Lakukan secara terus-menerus sehingga menutupi tubuh dari domba yang sudah kita gambar. Nah, jika semuanya sudah menutupi, sekarang kita mau lem di bagian kepala domba. Nah, sama kayak tadi adik-adik, kita buat kapas seperti bola ini lalu ditempelkan di kepala dari si domba ini. Jika sudah semuanya penuh, maka akan jadi seperti ini. Adik-adik, tadi kita sudah belajar bersama-sama membuat hasta karya. Nah, ini dia. Nanti adik-adik jika sudah mengikuti langkah-langkah dari Mbak Jovita, nah jadinya hasta karya kalian akan seperti ini. Nah adik-adik, nah, kita sudah belajar bersama-sama tentang bagaimana kita membuat hasta karya, membuat bulu-bulu domba, dan menggambar domba juga. Nah, ada yang tahu domba ini merupakan ciptaan Allah pada hari yang keberapa? Nah, itu pada hari yang ke-6. Nah, domba ini merupakan salah satu ciptaan Tuhan yang Tuhan ciptakan pada hari yang ke-6, yaitu Tuhan menciptakan hewan-hewan yang ada di darat. Nah, sekarang karena kita sudah membuat hasta karya bersama-sama, kita sudah menyalakan firman bersama-sama, kita juga sudah bernyanyi memuji Tuhan, kita sudah berdoa juga, kita juga sudah mengenal berbagai ciptaan Tuhan yang ada di sekitar kita, dan kita juga sudah mengenal berbagai ciptaan Tuhan seperti jenis tumbuhan ataupun hewan yang ada di udara, yang di darat maupun yang di laut. Dan sekarang berarti kita sudah menyelesaikan sekolah minggu kita pada
pagi hari ini. Nah, namun Mbak Jovita mau ingetin sekali lagi ya untuk adik-adik semua, jangan lupa tugas sastra kalian yang sudah adik-adik buat nanti. Nah, adik-adik wajib untuk memfoto lalu dikirim ke grup WA kelas ini ya. Nah, adik-adik jangan lupa untuk mengajak orang tua adik-adik untuk mendampingi adik-adik saat bersekolah minggu dan juga saat membuat hasta karya. Sekarang kita mau mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Yuk, kita mau sama-sama menutup sekolah minggu kita dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu karena kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Kami boleh bersama-sama mengenal ciptaan yang Engkau ciptakan di sekitar kami ya Bapa, dan sekarang kami mau menyelesaikan sekolah minggu kami, kami mau menutupnya. Kiranya Kau yang berkati dan sertai kami ya Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa dan kasih-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa untuk tetap rajin sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.